Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membahas lanjutan soal kuisnya ya. Oke, kita ulang lagi dengan dari sterilisasi panas basah ya. Oke, untuk sterilisasi panas basah. Mungkin sudah didapatkan juga di teori apa saja cara-cara sterilisasi itu ada menurut FI 3 dan FI 4. Kalau FI 3 itu penamaannya cara A, B, C, D dan cara aseptik ya. Jadi kalau yang panas basah itu nanti perginya adalah ke cara A ya. Kalau menurut FI 4 itu ada secara sterilisasi uap. Nah, itu masuknya adalah ke cara A. Sterilisasi panas kering berarti itu adalah caranya D, cara D untuk FI 3 dan FI 4. Oke, kita lanjutkan cara ciri-ciri spesifiknya gitu ya. Oke, ini adalah ciri-ciri sterilisasi panas basah ya. Yang dipanaskan adalah air menjadi uap air. Proses pemusnahan mikroba berdasarkan koagulasi atau penggumpalan zat putih telur dari mikroba tersebut. Jadi si mikrobanya bisa mati itu karena terjadi penggumpalan dari suatu zat putih telur yang dimiliki oleh seperti gitu ya. Jadi ada bagian tubuh dari si mikroba tersebut yang akan menggumpal, kemudian otomatis dia tidak akan mengalir secara normal lagi, sehingga itu yang menyebabkan dia mati gitu ya. Kalau diibaratkan nanti ada seperti suatu aliran. Kemudian waktu yang diperlukan lebih singkat. Nah, ini juga nanti kita bisa lihat di soal tentang ciri khasnya itu masih ada yang terbalik pemahamannya untuk panas basah dan panas kering ya. Oke, kemudian suhu yang diperlukan juga lebih rendah daripada oven dong ya, atau sterilisasi panas kering. Digunakan untuk sediaan injeksi dengan pembawa berair, yaitu pemahaman tentang cara ciri-ciri sterilisasi panas basah. Kita lanjutkan lagi ke soal mungkin ya. Berarti yang tadi itu adalah jawabannya menggunakan autoclave. Oke, lanjut ke suatu zat aktif digunakan disterilisasi menggunakan cara A. Sterilisasi apakah yang dimaksud? Berarti ini tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu ada perbedaan jenis-jenis sterilisasi berdasarkan FI 3 dan FI 4. Cara A itu sama dengan cara menggunakan panas basah yang menggunakan autoclave ya. Oke, kemudian soal selanjutnya sterilisasi dengan panas kering. Nah, panas kering itu di FI 4 berarti di FI 3-nya itu cara D ya, berarti dia menggunakan oven. Lanjut, ini dia tadi kalau di atas sudah dinyatakan dia sterilisasi panas basah. Nah, sekarang hanya merubahnya saja. Panas basah itu ada panas kering itu adalah D, berarti jawabannya adalah menggunakan oven ya. Jadi sama untuk yang urutan soal ini, tapi mungkin munculnya saat mengerjakan itu tidak berurutan ya. Oke, lanjut dengan cara sterilisasi C. Apakah ini maksud dengan cara sterilisasi C ya? Cara C. Jadi kita kembali lagi melihat sterilisasi berdasarkan FI 3 ya. Cara C adalah menyaring bakteri steril ya. Jadi cara C itu adalah prosesnya namanya secara filtrasi atau menggunakan penyaringan nanti. Jadi setelah larutannya. Jadi itu penyaring yang digunakan juga spesifik ya, bukan penyaring yang sebelumnya pernah kita gunakan pada praktikum selanjutnya. Ada nanti nama atau tipe penyaring khususnya. Oke, lanjut, berarti di sini jawabannya adalah secara filtrasi ya. Cara C itu adalah cara filtrasi. Oke, lanjut kita ke 10 soal kedua ya. Setelah tadi selesai di 10 soal pertama. Oke, apa alasan alat harus disterilisasi ya? Jadi ini kembali lagi ke pertanyaan dasarnya setelah sampai di jenis-jenis sterilisasi pada soal sebelumnya. Jadi setelah definisi, kemudian tujuan, sekarang alasannya lagi ya, kenapa harus alasan alat harus disterilisasi ya. Kalau tadi itu adalah apa tujuan sterilisasi? Untuk mencegah untuk bisa membunuh si mikrobanya tadi, yang mencegah kontaminan dari mikroba. Sekarang alatnya lagi,
apa alasannya harus disterilisasi. Jadi untuk mencegah penyerapan pelarut ini tidak ada kaitannya, menghindari mudahnya timbul karat. Alat-alat besi terutama itu sudah dibuat itu stainless steel ya, apalagi untuk proses produksi obat-obatan. Kemudian menjamin alat yang digunakan tahan lama. Stainless steel otomatis dia akan lebih tahan lama. Kemudian yang keempat, untuk mencegah transmisi penyakit. Transmisi ini adalah penyebaran penyakit dari satu tempat ke tempat lainnya melalui dari si alat tadi. Yang kelima itu adalah mempertahankan kadar zat aktif. Kadar zat aktif apa kaitannya dengan si alat yang harus digunakan tadi? Itu tidak ada memiliki kaitan, karena diharapkan alat yang digunakan itu tidak akan mempengaruhi kadar dari obat yang diformulasikan. Berarti jawabannya adalah untuk mencegah transmisi dari penyakit ya, atau penyebaran perpindahan penyakit itu dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk di proses pembuatannya tadi melalui si alat tadi. Oke, kita lanjutkan ke ciri-ciri sterilisasi panas kering. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide itu ciri-ciri sterilisasi ya. Oke, sebentar kita bukakan lagi untuk ciri. Kalau tadi panas basah ya, ini sterilisasi panas basah. Nah, ini adalah ciri-ciri sterilisasi panas kering. Yang jelas dia adalah selalu kebalikan dari yang panas basah ya, selalu berlawanan ya. Kalau yang dipanas basah itu yang dipanaskan adalah air menjadi uap air. Kalau yang dikering itu adalah dipanaskan udara kering ya. Air menjadi uap air perlu waktu lama, nah kira-kira misalnya kayak masak air lah itu ya, merebus air itu umumnya itu sangat singkat ya, tergantung berapa volume air yang akan dipanaskan. Nah, kalau yang dipanaskan adalah udara kering, nih udara nih yang sekitar kita nih, kalau kita mau naikkan lagi suhunya bagaimana tuh, perlu waktu lama atau cepat ya. Jadi sehingga dia nanti berkaitan ke suhu yang digunakan untuk sterilisasi panas kering itu lebih lama ya, 150 derajat selama 1-2 jam ya. Jadi selama 1-2 jam. Kalau yang tadi 30 menit itu 100 di sekitar 121 derajat Celcius ya, tidak setinggi dari menggunakan oven atau yang panas kering. Kalau yang tadi pembunuhan mikrobanya, proses membunuh mikrobanya itu berdasarkan koagulasi dari zat yang dimiliki oleh si mikroba. Nah, kalau ini adalah berdasarkan oksidasi oksigen di udara. Proses pembunuhan mikroba ya, kenapa? Karena tinggi sekali gitu ya, ibaratnya dia tidak akan bisa hidup di dalam udara dengan tekanan yang suhu yang sangat tinggi tadi. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah panas kering adalah di suhu yang digunakan lebih tinggi, kira-kira 150 derajat Celcius. Karena 4 jawaban yang lainnya itu adalah punyanya sterilisasi basah. Baru kita kebalikannya di pertanyaan selanjutnya, ciri sterilisasi basah, berarti jawabannya adalah yang waktu yang diperlukan lebih singkat, kira-kira 30 menit ya. Kalau yang tadi itu ya kata kuncinya adalah di suhu yang ibu fokuskan. Kalau ini adalah fokusnya adalah ke waktu pemanasannya yang lebih singkat. Kita lanjutkan. Nah, baru masuk ke apa saja alat-alat yang digunakan untuk praktikum dan bagaimana cara mensterilkannya. Seharusnya nanti ada beberapa video yang sudah ibu lihat, tapi sepertinya masih belum sesuai. Jadi seharusnya kan video itu nih menggambarkan presentasi dari kita praktikum awal, itu temanya kan pendahuluan, ini alat ini caranya seperti ini, maunya tuh dicarikan video, dibuatkan gambaran video yang seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nanti akan ibu cek video-video yang dapat menggambarkan secara umum dan khusus dari tujuan tema praktikum kita, itu juga nanti akan ibu upload ya. Oke,
Di sini batang pengadu ya, sterilisasi batang pengadu. Tadi penggodokan dengan merebus ya, bukan merebus ya, merendam dalam air yang sudah dididihkan dengan cara panas basah pakai autoclave, dengan pemijaran ini dengan api bunsen ya. Kemudian panas kering pakai oven, dan ketiga itu dengan penyaringan atau filtrasi. Batang pengadu itu alat gelas ya. Jadi alat-alat gelas, tapi alat gelasnya kan dalam kondisinya adalah sekecil gitu ya, jadi tidak perlu untuk menggunakan si oven. Jadi hanya dilakukan dengan proses dipijarkan saja, sama seperti nanti jarum OC. Jarum OC ya, kalau kita pakai di mikrobiologi itu cukup dipijarkan saja, jadi dilewat-lewatkan saja di atas api bunsen itu beberapa detik ya. Kalau nanti ada yang pakai alatnya dari kawat, itu sampai kawatnya akan memerah ya, sampai dia memerah, itu artinya dia sudah cukup steril. Oke, untuk pertanyaan soal selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.